Aulia, seorang wanita muda cantik, dipaksa ibunya untuk menikah dengan seorang ustadz tua, dengan harapan bahwa pernikahan ini akan membawanya ke jalan yang lebih baik dan lebih religius. Namun, saat malam pertama, sang ustadz mulai membuka. Aulia menarik napas dalam. Aroma melati dari bunga sedap malam di sudut ruang keluarga terasa menyesakkan, seolah ikut membelenggu setiap helaan napasnya. Di usianya yang 23, ia seharusnya bebas mengejar mimpi, merajut asa di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang selalu menawarkan sejuta kemungkinan. Namun, tidak bagi Aulia. Setiap langkahnya, setiap keputusannya, selalu berada di bawah bayangan tebal harapan dan tuntutan Bu Fatimah. Ibunya, Bu Fatimah. Nama itu saja sudah cukup membuat dada Aulia terasa sesak. Ibunya adalah pahlawan tanpa tanda jasa di mata banyak orang, seorang wanita salehah, penggerak majelis taklim, dan panutan di lingkungan mereka. Cara Bu Fatimah berbicara selalu lembut, namun setiap kata yang keluar dari bibirnya seolah mengandung kekuatan tak terlihat yang mampu menghancurkan argumen Aulia. Aulia, nak, kamu ini perempuan, sudah sepatutnya menjaga diri, menjaga kehormatan. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu, ucapnya suatu ketika, saat Aulia mengungkapkan keinginannya untuk mengambil beasiswa seni di luar kota. Kalimat itu diucapkan dengan tatapan penuh kasih, justru terasa seperti rantai yang mengikat kakinya ke lantai rumah. Sejak kecil, hidup Aulia telah diatur rapi. Ia harus mengenakan gamis yang longgar, kerudung yang menjuntai menutupi dada, dan selalu pulang sebelum maghrib. Pendidikan formalnya tak luput dari pengawasan ketat. Bu Fatimah selalu menekankan pentingnya ilmu agama, mengikis sedikit demi sedikit impian Aulia untuk menjadi seorang seniman yang bebas berekspresi. Lukisan-lukisan yang ia buat secara sembunyi-sembunyi di kamar, yang penuh warna dan imajinasi liar, adalah satu-satunya pelariannya. Di sana, ia bisa menjadi dirinya sendiri, bebas dari segala batasan yang diterapkan. Tapi pelarian itu pun terasa semu. Ia tahu, cepat atau lambat, ibunya akan menemukan cara untuk meluruskan jalannya. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Aulia sedang membantu Bu Fatimah menyiapkan sarapan, ketika sebuah nama meluncur mulus dari bibir ibunya. Ustadz Rahman akan berkunjung hari ini, nak. Beliau ingin membicarakan sesuatu yang penting. Hadi Aulia Menselos Ustadz Rahman, sosok ulama harismatik yang disegani di kota itu. Usianya sudah kepala 6, namun kebijaksanaannya tak diragukan lagi. Ia sering mengisi ceramah di majelis taklim Bu Fatimah. Bagi Aulia, Ustadz Rahman adalah sosok ayah yang penuh kasih kepada jemaahnya, tapi entah mengapa, setiap kali ia berada di dekatnya, ada perasaan canggung yang tak bisa ia jelaskan. Tubuhnya tegap, sorot matanya teduh, namun ada aura serius yang kadang membuat Aulia merasa kecil di hadapannya. Makan siang terasa seperti panggung sandiwara. Bu Fatimah duduk dengan anggun di samping Aulia, sesekali meliriknya dengan senyum. Pennywardi, Ustadz Rahman duduk di seberang mereka, sesekali melempar senyum ramah ke arah Aulia. Obrolan mereka ringan, seputar perkembangan majelis taklim dan kegiatan sosial. Namun, Aulia bisa merasakan ada ketegangan di udara, sesuatu yang tak terucap namun begitu jelas terasa. Ia mencoba bersikap wajar, sesekali menanggapi pertanyaan Ustadz Rahman, namun pikirannya kalut. Ada firasat buruk yang merayap di benaknya. Setelah makan siang, Bu Fatimah meminta Aulia untuk ikut duduk bersama mereka di ruang tamu. Jantung Aulia berdegup kencang. Ia tahu ini dia, detik-detik yang menentukan. Bu Fatimah memulai pembicaraan. Dengan nada serius, matanya sesekali melirik Ustadz Rahman, lalu beralih pada Aulia. Aulia, nak, Ustadz Rahman adalah orang yang sangat baik, berilmu, dan taat beragama. Ibu sangat menghormati beliau. Aulia menunduk. Napasnya tertahan. Ia sudah bisa menebak arah pembicaraan ini. Ustadz Rahman kemudian mengambil alih, suaranya tenang, namun penuh wibawa. Aulia, saya sudah lama memperhatikanmu. Kamu adalah gadis yang santun dan salehah. Dengan restu ibumu, saya ingin melamarmu untuk menjadi istri saya. Dunia Aulia terasa berhenti berputar. Kata-kata itu, meski diucapkan dengan sopan dan penuh kehati-hatian, menghantamnya seperti palu godam. Lamaran dari Ustadz Rahman, ia menoleh ke arah ibunya, mencari jawaban, mencari dukungan. Namun yang ia temukan hanyalah senyum tipis, seolah semua ini sudah direncana dengan matang. Ibu sudah membicarakannya dengan Ustadz Rahman, nak? Bu Fatimah menyela.
Suaranya terdengar bahagia. Ini adalah jalan terbaik untukmu. Kamu akan memiliki imam yang membimbingmu. Hidupmu akan lebih berkah dan terarah. Kalimat yang terbaik itu lagi, kata yang selalu digunakan ibunya untuk membenarkan setiap keputusannya yang bertentangan dengan keinginan. Aulia ingin berteriak, ingin menolak, ingin mengatakan bahwa ia tidak siap, bahwa ia punya impian lain. Namun, kata-kata itu tercekat di tenggorokannya. Ia melihat tatapan memohon dari ibunya, tatapan penuh harapan yang sulit ia patahkan. Dan di sisi lain, tatapan teduh dari Ustadz Rahman, yang seolah menunggu jawabannya. Ia merasa terperangkap di antara dua kekuatan yang tak seimbang. Bagaimana? Mungkin ia menolak seorang ulama yang dihormati banyak orang? Bagaimana mungkin ia menyakiti hati ibunya, yang begitu mengharapkan kebaikan untuknya? Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Aulia. Namun ia berusaha keras menahannya, agar tidak jatuh. By Bernia Kelu, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Keheningan menyelimuti ruangan, terasa begitu berat dan panjang. Akhirnya, dengan suara nyaris tak terdengar, Aulia hanya bisa mengangguk pelan. Anggukan itu adalah penyerahan diri. Sebuah tanda bahwa ia akan mengikuti takdir yang telah digariskan ibunya. Meskipun hatinya meronta, ia merasa terjebak. Impian dan kebebasannya kini hanyalah bayangan semu yang takkan pernah bisa ia raih. Hari itu, Aulia tahu, hidupnya akan berubah. Total, ia akan menjadi istri Ustadz Rahman. Bukan karena cinta, melainkan karena tuntutan dan harapan yang membelenggu. Suara gema takbir dan sholawat masih terngiang samar di telinga Aulia, seolah mengantarnya ke gerbang sebuah kehidupan baru yang terasa asing dan hampa. Gaun pengantin putih bersih, yang seharusnya melambangkan kesucian dan awal yang bahagia, justru terasa seperti kain kafan yang membungkus erat segala impiannya. Sepanjang akad nikah, Aulia hanya bisa menunduk. Bibirnya keluh untuk mengucapkan saya terima dengan sepenuh hati. Yang terdengar hanyalah desisan angin dan bisikan Bu Fatimah di sampingnya. Jawab, nak, jawab. Ini sudah takdirmu. Takdir yang terasa pahit. Ia ingat, Ustadz Rahman mengucapkan ijab kabul dengan suara mantap, penuh keyakinan. Saat pandangan mereka beradu sesaat setelah dinyatakan sah, ada sorot mata yang sulit Aulia artikan. Bukan sorot nafsu, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Seolah ada beban dan pengertian yang ia pikul. Namun, Aulia terlalu sibuk dengan badai dalam dirinya sendiri untuk bisa menelaah lebih jauh. Ia hanya ingin semua ini cepat berakhir. Pesta sederhana di rumah Bu Fatimah terasa sangat panjang. Senyum paksa Aulia telah membentuk garis kaku di wajahnya. Ia menyalami para tamu, menerima ucapan selamat yang terasa sumbang di telinganya. Selamat Aulia, semoga jadi istri salehah. Beruntung sekali, kamu dapat suami seperti Ustadz Rahman. Kalimat-kalimat itu hanya menorehkan luka lebih dalam. Bagaimana bisa mereka mengatakan ia beruntung? Padahal, hatinya remuk redup. Malam tiba, membawa serta dingin yang menusuk. Kamar Aulia yang dulunya menjadi saksi bisu impian-impian liarnya, kini telah bertransformasi menjadi kamar pengantin. Aroma, melati yang semerbak, tirai putih yang menjuntai, dan lampu temaram, semuanya terasa asing. Aulia duduk di tepi ranjang, masih mengenakan gaun pengantinnya, enggan bergerak. Jantungnya berdebar kencang, antara takut dan kecewa. Beberapa saat kemudian, pintu kamar diketuk pelan. Aulia menahan napas. Ini dia, Ustadz Rahman masuk, mengenakan pakaian muslim putih yang bersih. Ia tampak tenang, namun Aulia bisa merasakan ketegangan yang sama dalam dirinya. Ustadz Rahman berjalan perlahan mendekat, lalu duduk di kursi yang agak jauh dari Aulia. Keheningan menyelimuti ruangan. Suara detak jam dinding terasa begitu nyaring, mengisi kekosongan yang menyesakkan. Aulia menunduk, memainkan ujung gaunnya. Ia merasa malu, tidak tahu harus berbuat apa. Inikah malam pertamanya? Malam yang seharusnya penuh cinta dan kebahagiaan, justru dipenuhi kecanggungan dan pertanyaan tanpa jawaban. Aulia, suara Ustadz Rahman memecah keheningan. Lembut namun jelas. Apakah kamu baik-baik saja? Aulia mengangkat wajahnya sedikit, menatap pantulan dirinya di cermin di seberang ruangan. Ada bayangan kesedihan yang jelas di sana. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Jujur? Atau berbohong demi menjaga martabat? Maafkan saya, jika kehadiran saya membuatmu tidak nyaman. Lanjut Ustadz Rahman, seolah membaca pikirannya. Saya tahu, pernikahan ini mungkin datang secara mendadak bagimu. Tapi ketahuilah, niat saya tulus. Tulus? Aulia ingin sekali bertanya. Tulus untuk apa? Untuk memenuhi keinginan ibunya,
Atau ada alasan lain? Namun, ia hanya diam. Saya tahu kamu punya banyak pertanyaan. Ustadz Rahman melanjutkan. Suaranya kini sedikit bergetar. Tapi saya berjanji, saya akan mencoba menjadi suami yang baik bagimu. Saya akan membimbingmu, bukan memaksakan kehendak. Kata-kata itu sedikit meluluhkan dinding pertahanan Aulia. Bimbingan, bukan paksaan. Kalimat yang jarang sekali ia dengar dari ibunya. Namun, keraguan itu masih kuat mencengkeram. Mengapa ibunya begitu berhasrat menikahkan ia dengan Ustadz Rahman? Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Pertanyaan itu terus berputar di benaknya, lebih keras dari detak jantungnya. Aulia memberanikan diri menatap Ustadz Rahman. Pria itu menatapnya dengan pandangan tulus. Saya hanya tidak mengerti. Aulia akhirnya bersuara. Suaranya serak. Mengapa saya? Mengapa harus seperti ini? Ustadz Rahman menghela napas panjang. Itu pertanyaan yang harus kamu tanyakan pada ibumu Aulia. Saya hanya menerima amanah dan kepercayaan. Ia bangkit dari duduknya. Berjalan mendekat, lalu berhenti di samping ranjang. Namun, saya bisa menjamin satu hal. Saya tidak akan menyentuhmu tanpa kerelaan hatimu. Pernikahan ini, bagi saya, adalah sebuah tanggung jawab besar. Tanggung jawab untuk menjaga, membimbing, dan melindungi. Kata-kata melindungi itu menorehkan sesuatu di benak Aulia. Melindungi dari apa? Dari si. Ia teringat Bu Fatimah yang selalu menekankan pentingnya perlindungan, menjaga diri dari bahaya dunia. Apakah ini ada hubungannya? Ustadz Rahman kemudian mengambil selimut dari lemari, meletakkannya di sofa. Kamu boleh tidur di ranjang. Saya akan tidur di sofa malam ini. Ujarnya lembut, seolah ingin menghapus semua kecanggungan. Tidak perlu, terburu-buru. Kita punya banyak waktu untuk saling mengenal. Aulia tertegun. Sikap Ustadz Rahman benar-benar di luar dugaannya. Ia membayangkan malam pertama yang dipenuhi tuntutan. Namun yang ia dapatkan justru pengertian dan batasan yang ia sendiri tak berani memintanya. Perasaan lega bercampur kebingungan menyelimutinya. Ia merasa bersalah karena telah salah menilai, namun sekaligus curiga. Apakah ini hanya tipuan? Atau memang ada ketulusan yang tersembunyi? Aulia membiarkan Ustadz Rahman mengatur bantal di sofa. Setelah itu, pria itu duduk kembali di kursi dan mulai membaca kitab suci. Suara lantunan ayat-ayat Al-Quran memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang lebih tenang, namun tetap menyisakan tanda tanya besar di hati Aulia. Sepanjang malam, Aulia tak bisa tidur. Matanya menatap langit-langit kamar yang gelap, pikirannya melayang-jawab. Ia memutar kembali setiap ucapan ibunya, setiap tatapan, setiap desakan. Ia merasa ada kepingan puzzle yang hilang. Sebuah rahasia yang disimpan ropet-ropet oleh Bu Fatimah. Rasa ingin tahu itu kini bercampur dengan ketakutan. Ketakutan akan masa depan yang tidak jelas, dan ketakutan akan kebenaran yang mungkin terlalu pahit untuk ia terima. Mengapa, Bu? Gumamnya dalam hati, nyaris tak bersuara. Apa yang sebenarnya ibu sembunyikan? Pertanyaan itu menggema di relung jiwanya, menuntut jawaban yang tak kunjung datang. Malam pertama pernikahannya, alih-alih menjadi awal kebahagiaan, justru menjadi awal dari pencarian panjang. Minggu-minggu pertama setelah pernikahan terasa seperti mengarungi lautan yang tenang, namun menyimpan arus bawah yang kuat. Aulia mencoba beradaptasi dengan status barunya sebagai istri Ustadz Rahman. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan, menemani suaminya membaca kitab, dan sesekali membantu mempersiapkan keperluan mengajar. Ustadz Rahman membuktikan ucapannya. Ia adalah sosok yang sabar, lembut, dan selalu menepati janji. Tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan yang berlebihan. Ia memperlakukan Aulia dengan penuh hormat, lebih sebagai murid daripada seorang istri. Itu adalah hal yang patut Aulia syukuri. Setidaknya ia tidak terperosok dalam belenggu yang lebih dalam. Namun, jurang usia dan perbedaan dunia mereka masih terasa begitu lebar. Aulia merasa seperti menjalani kehidupan orang lain, sebuah peran yang ia lakoni tanpa sepenuh hati. Ustadz Rahman memang berbeda dari bayangannya. Pria itu kerap mengajaknya berdiskusi tentang ayat-ayat Al-Quran, menceritakan kisah-kisah inspiratif dari para sahabat, atau sekadar berbagi pandangannya tentang kehidupan. Ia tak pernah memaksa Aulia untuk langsung mengenakan cadar, atau menjadi seorang hafizah dalam semalam. Justru, ia mendorong Aulia untuk menemukan sendiri makna imannya. Dengan sabar membimbingnya setiap kali Aulia menunjukkan ketertarikan. Iman itu perjalanan Aulia, ujarnya suatu sore, saat Aulia bertanya tentang arti kesabaran. Bukan tujuan yang statis. Biarkan hatimu menuntunmu,
dan Allah akan membukakan jalan. Kata-kata Ustadz Rahman menenangkan. Namun, di balik ketenangan itu, Aulia masih merasakan ganjalan besar di hatinya. Misteri di balik pernikahannya masih belum terpecahkan. Suatu siang, seperti biasa, Bu Fatimah datang berkunjung. Ia membawa berbagai makanan ringan dan sebuah Al-Quran baru untuk Aulia. Tatapan matanya penuh perhatian, namun juga menyiratkan rasa puas. "Bagaimana, Nak? Bahagiakan hidupmu sekarang?" tanyanya, suaranya riang. Aulia tersenyum tipis. Bisa ia mengatakan bahwa kebahagiaan itu semu? "Alhamdulillah, Bu," jawab Aulia, mencoba meyakinkan ibunya, dan juga dirinya sendiri. Bu Fatimah mengangguk puas. "Syukurlah, Ibu tahu, ini yang terbaik untukmu. Kamu sekarang punya imam yang akan membimbingmu di jalan yang benar. Dunia ini penuh cobaan, Nak. Kita harus selalu berpegang teguh pada agama, agar tidak terjerumus." Kalimat-kalimat itu selalu sama, seperti kaset yang diputar berulang-ulang. Dunia yang penuh cobaan, bahaya yang harus dihindari. Aulia mulai merasakan, ada kode tersembunyi di balik setiap perkataan ibunya. Seolah-olah ada sesuatu yang pernah terjadi. Sesuatu yang begitu besar, hingga membentuk pola pikir ibunya, menjadi sangat protektif. Malam harinya, setelah Bu Fatimah pulang, Aulia duduk di tepi ranjang. Ia mencoba mengingat-ingat, kepingan ingatan yang terasa aneh dan tidak pada tempatnya. Ia ingat, ketika ia masih kecil, kira-kira usia 9 tahun, pernah ada seorang pria paruh baya yang sering datang ke rumah mereka. Pria itu selalu mengenakan jas rapi, dan wajahnya tampak serius. Ia sering berbisik-bisik dengan ibunya di sudut ruangan, dan setiap kali ia hadir, suasana rumah menjadi tegang. Pria itu menghilang begitu saja, tanpa jejak. Setelah sebuah kejadian yang samar-samar, Aulia ingat, saat itu Bu Fatimah jatuh sakit berhari-hari. Wajahnya pucat pasi, dan ia sering terbangun di malam hari karena tangisan ibunya. Setiap kali Aulia bertanya, Bu Fatimah hanya akan memeluknya erat dan berkata, "Tidak apa-apa, Nak, itu hanya sakit biasa." Kini, setelah semua yang terjadi, kepingan-kepingan itu mulai membentuk pola. Apakah ada hubungannya antara pria misterius itu dengan trauma masa lalu ibunya? Atau mungkin dengan kekhawatiran berlebihan Bu Fatimah terhadap dirinya? Beberapa malam terakhir, tidur Aulia tidak nyenyak. Ia dihantui mimpi buruk, bukan mimpi yang jelas, melainkan bayangan hitam pekat yang terasa mencekam. Terkadang diselingi suara tawa yang menyeramkan, atau bayangan tangan yang berusaha meraihnya. Ia akan terbangun dengan napas turenggenga, tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan perasaan cemas yang sulit dijelaskan. Mimpi-mimpi itu bukan hanya mengganggu tidurnya, tetapi juga memicu rasa ingin tahu yang lebih dalam. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tanpa sepengetahuan Bu Fatimah, Aulia mulai melakukan pencarian kecil-kecilan. Ia mencari tahu tentang masa lalu ibunya melalui internet, mencoba mencari nama-nama lama atau peristiwa yang mungkin terkait. Namun, informasi yang ia temukan sangat terbatas. Bu Fatimah adalah sosok yang sangat tertutup, bahkan terhadap keluarga besarnya. Suatu sore, Aulia memberanikan diri bertanya pada Bibi Salma, adik Bu Fatimah, yang tinggal di kota lain. Bibi Salma adalah sosok yang lebih santai dan terbuka. Panggilan telepon, Aulia mencoba memancing informasi dengan hati-hati. "Bibi, ingat tidak, dulu Bu Fatimah pernah sakit parah. Kira-kira kapan ya itu?" Aulia mencoba bertanya dengan nada seolah ia hanya ingin memastikan sesuatu yang sudah ia tahu. Bibi Salma terdiam sejenak. "Oh, itu, sekitar 20 tahun yang lalu, Nak. Ibu Fatimah memang pernah mengalami masa sulit sekali. Tapi dia tidak pernah mau bercerita banyak. Kita hanya tahu, dia sempat depresi parah setelah insiden itu." "Insiden apa, Bi?" Aulia bertanya. Jantungnya berdebar. Tidak ada apa-apa, Nak. Sudah masa lalu." Bibi Salma tiba-tiba mengubah nada bicaranya. Terdengar gugup. "Sudahlah, Aulia, jangan terlalu memikirkan hal itu. Yang penting sekarang ibumu baik-baik saja." Bibi Salma buru-buru mengalihkan pembicaraan, bertanya tentang kabar pernikahan Aulia. Meskipun Bibi Salma berusaha mengelak, Aulia tahu ia telah mendapatkan petunjuk penting. Insiden itu dan depresi parah. Ini bukan sekadar sakit biasa. Ada sesuatu yang sangat besar yang terjadi di masa lalu ibunya. Sesuatu yang sampai saat ini masih menjadi tabu untuk dibicarakan. Aulia merasa ada benang merah yang hilang. Sebuah kepingan puzzle yang jika ditemukan, akan mengubah seluruh gambaran hidupnya.
Ia harus menemukan kepingan itu, demi dirinya, dan mungkin demi ibunya juga. Kegelisahan merayap di benak Aulia seperti kabut tebal. Tak pernah benar-benar sirna. Petunjuk samar dari Bibi Salma tentang insiden di masa lalu, ibunya semakin menguatkan dugaannya. Ada sebuah rahasia, sebuah bayangan yang membayangi kehidupan Bu Fatimah, dan kini juga kehidupannya. Rasa ingin tahu Aulia semakin membuncah. Ia merasa harus menemukan kebenaran itu, seolah nasibnya sendiri bergantung pada terkuaknya misteri tersebut. Rutinitas harian sebagai istri Ustadz Rahman tetap berjalan. Aulia mencoba fokus pada tugas-tugasnya, belajar agama, dan melayani suaminya dengan sebaik mungkin. Ustadz Ramon, dengan kesabarannya yang luar biasa, seolah menjadi jangkar di tengah badai pertanyaan yang berkecamuk dalam diri Aulia. Ia tidak pernah mendesak, hanya selalu hadir, siap mendengarkan tanpa menghakimi. Terkadang, saat Aulia termenung, Ustadz Rahman akan menatapnya dengan pandangan penuh pengertian, seolah ia tahu ada sesuatu yang mengganggu pikiran istrinya. Suatu sore yang terik, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Pintu rumah mereka diketuk. Di sana berdiri seorang wanita paruh baya. Wajahnya tampak lelah, namun matanya memancarkan kehangatan. "Assalamualaikum, Aulia, ini Bibi Maryam, sepupu jauh ibumu. Maaf Bibi datang mendadak." Aulia mengenali Bibi Maryam. Mereka jarang bertemu. Hanya sesekali di acara keluarga besar. Bibi Maryam datang dari luar kota, ingin menjenguk Bu Fatimah, yang ia dengar sedang tidak enak badan. Selama Bu Fatimah beristirahat di kamar, Bibi Maryam duduk di ruang tamu. Dan seperti biasa, ia mulai bercerita tentang masa lalu keluarga. "Dulu, almarhum nenekmu itu. Orangnya keras ya Aulia." Bibi Maryam memulai dengan nada santai. Tak menyadari betapa setiap katanya adalah kepingan puzzle berharga bagi Aulia. Apalagi ke Ibu Fatimah, dia kan anak sulung. Jadi semua harapan ditumpukan ke dia, terutama soal jodoh. Nenek itu punya cita-cita tinggi, ingin Ibu Fatimah menikah dengan orang terpandang. Aulia menajamkan pendengarannya. "Oh ya Bi, nenek nih, ada apa?" Ia memancing. "Hanya saja, dulu itu ada sedikit masalah. Ibu Fatimah pernah dekat dengan seseorang, tapi almarhum kakek dan nenekmu tidak merestui. Padahal, katanya, pemuda itu baik, pintar juga. Tapi ya namanya orang tua, punya maunya sendiri." Bibi Maryam menghela napas panjang, seolah mengenang masa lalu yang kelam. Setelah itu, Ibu Fatimah jadi pendiam sekali, nggak mau bicara banyak. "Apalagi setelah kejadian itu." "Kejadian apa, Bi?" Aulia bertanya. Suaranya tercekat, jantungnya berpacu. "Ini dia, lagi-lagi kejadian itu." Bibi Maryam tiba-tiba terlihat tidak nyaman. Ia melambaikan tangan. Sudahlah nak, itu cerita lama, enggak penting lagi. Yang penting sekarang, Ibu Fatimah sudah bahagia. Dan kamu juga sudah menikah dengan Ustadz Rahman, orang baik-baik." Ia buru-buru mengalihkan pembicaraan, bertanya tentang masakan Aulia. Meskipun Bibi Maryam berusaha mengelak, Aulia sudah menangkap poin penting. Ada seseorang di masa lalu Bu Fatimah yang tidak direstui. Dan itu, entah bagaimana, berhubungan dengan kejadian yang trauma. Setelah Bibi Maryam pulang, pikiran Aulia tak bisa tenang. Ia tahu Bu Fatimah selalu menyimpan rahasia tentang masa lalunya. Rasa penasaran mendorongnya untuk mencari petunjuk lain. Ia teringat laci lemari tua di kamar ibunya yang selalu terkunci. Sebuah laci yang tak pernah boleh ia sentuh sejak kecil. Mengapa laci itu begitu rahasia? Ketika Bu Fatimah pergi ke pengajian rutinnya, Aulia memberanikan diri masuk ke kamar. Ibu, tangannya gemetar saat mencoba laci itu. Terkunci. Ia main kari-kari kunci di tempat-tempat yang mungkin disembunyikan ibunya. Di bawah pot bunga, di balik tumpukan sajadah, bahkan di bawah kasur, nihil. Aulia hampir menyerah ketika matanya menangkap sesuatu yang berkilau di bawah tumpukan kain di lemari pakaian. Sebuah kunci kecil yang berkarat dengan napas tertahan. Aulia memasukkan kunci itu ke dalam lubang kunci laci. Klik, laci itu terbuka dengan derit pelan. Di dalamnya, ada tumpukan surat-surat lama yang sudah menguning, beberapa foto hitam putih, dan sebuah buku harian yang sampulnya lusuh. Aulia mengambil foto-foto itu dengan tangan bergetar. Beberapa foto menunjukkan Bu Fatimah di masa muda. Wajahnya tampak lebih ceria dan bebas. Di beberapa foto lain, Bu Fatimah terlihat bersama seorang pria muda. Pria itu tampak tampan, dengan sorot mata yang hangat dan senyum yang ramah. Jauh berbeda dari Ustadz Rahman.
dan bukan pula pria paruh baya yang pernah dilihat Aulia di masa kecil. Pria di foto itu merangkul Bu Fatimah dengan penuh kasih sayang. Apakah ini pemuda yang tidak direstui itu? Aulia membaca beberapa surat yang sudah menguning. Surat-surat cinta, ditulis dengan tulisan tangan yang indah. Ia membaca sepenggal. Fatimahku, aku tak peduli rintangan apapun. Kita akan berjuang bersama. Air mata Aulia mulai menetes. Ada kisah cinta yang indah di sana, yang entah mengapa berakhir tragis. Lalu, ia membuka buku harian lusuh itu. Halaman-halaman awalnya berisi catatan tentang kebahagiaan, impian, dan cinta Bu Fatimah pada pemuda bernama Adnan. Namun, semakin ke belakang, tulisan tangan itu berubah menjadi tergesa-gesa, penuh kegelisahan dan ketakutan. Ada satu halaman yang membuatnya terhenti, tertulis dengan tinta yang tampak memudar. Mereka tidak akan pernah merestui. Adnan pergi, aku hancur, dan sekarang aku merasa tak punya siapa-siapa. Aku takut, aku harus melindungi anakku. Jangan sampai dia mengalami hal yang sama. Aulia tercekat. Anakku, siapa yang dimaksud? Apakah ini tentang dirinya? Ia merasa pening. Di antara tumpukan surat, ia menemukan selembar kertas kecil yang jatuh. Itu adalah secarik alamat, ditulis dengan tangan yang buru-buru. Tertera nama sebuah desa terpencil. Dusun Kembang Arum. Saat Bu Fatimah pulang, Aulia dengan sengaja mencoba memancing lagi. Bu, Aulia menemukan foto lama ibu. Ibu tampak sangat bahagia di sana, ujarnya lembut, menunjukkan salah satu foto Bu Fatimah dan Adnan. Wajah Bu Fatimah langsung memucat, matanya melebar, dan ia buru-buru merebut foto itu dari tangan Aulia. Dari mana kamu menemukan ini? Ini bukan urusanmu, Aulia. Suaranya meninggi, penuh kemarahan yang jarang sekali Aulia dengar. Bu Fatimah dengan cepat mengunci kembali laci. Itu. Reaksi ibunya semakin menguatkan keyakinan Aulia. Ada sesuatu yang sangat gelap di balik semua ini. Sesuatu yang Bu Fatimah ingin kubur dalam-dalam. Namun, Aulia kini memiliki alamat Dusun Kembang Arum. Tempat itu mungkin menyimpan semua jawaban yang ia butuhkan. Ia tahu, ia harus pergi ke sana. Malam harinya, saat Ustadz Rahman sedang membaca kitab, Aulia memberanikan diri. Ustadz, panggilnya, pelan. Aulia ingin menceritakan sesuatu. Dengan suara bergetar, Aulia menceritakan tentang foto-foto, surat-surat, dan buku harian ibunya. Ia juga menunjukkan alamat Dusun Kembang Arum. Ustadz Rahman mendengarkan dengan seksama. Ekspresi wajahnya serius. Setelah Aulia selesai, ia menghela napas panjang. Saya sudah menduga, ada sesuatu yang tidak biasa, Aulia. Sikap ibumu terlalu protektif dan penuh ketakutan. Mungkin ini saatnya kita mencari tahu kebenaran. Dukungan dari Ustadz Rahman memberikan kekuatan baru bagi Aulia. Ia tidak lagi merasa sendirian dalam pencariannya. Bersama Ustadz Rahman, ia merasa lebih berani menghadapi apapun yang akan ia temukan di Dusun Kembang Arum, tempat itu, yang kini terasa seperti kunci pembuka semua misteri menunggu mereka. Malam itu, setelah percakapan dengan Ustadz Rahman, hati Aulia terasa campur aduk. Ada rasa takut yang samar, namun juga sebuah dorongan kuat untuk mengetahui kebenaran. Ia tak lagi merasa sendiri. Kehadiran Ustadz Rahman di sisinya, dengan kebijaksanaan dan dukungannya, adalah kekuatan baru yang tak pernah ia sangka akan ia miliki dari pernikahan ini. Berspasi, mereka akan menguak tabir misteri yang selama ini menyelimuti keluarganya. Keputusan untuk pergi ke Dusun Kembang Arum harus dilakukan dengan hati-hati. Aulia tidak ingin Bu Fatimah tahu. Reaksi keras ibunya saat Aulia menunjukkan foto lama sudah cukup menjadi peringatan. Mereka berencana berangkat esok hari setelah sholat subuh, saat Bu Fatimah masih pulas dalam tidurnya. Pukul 4 dini hari, saat bintang-bintang masih bertaburan di langit dan udara dingin menusuk tulang, Aulia sudah bangun. Ia menyiapkan beberapa bekal sederhana dan pakaian ganti. Di ruang tengah, Ustadz Rahman sudah menunggunya, berpakaian rapi, dan membawa sebuah tas kecil. Tak ada percakapan panjang, hanya anggukan saling mengerti. Mereka tahu, perjalanan ini bukan sekadar liburan, melainkan sebuah misi penting. Mobil yang mereka kendarai melaju perlahan membelah kegelapan dini hari. Jalanan masih sepi, hanya sesekali berpapasan dengan truk pengangkut sayur. Aulia duduk di samping Ustadz Rahman. Matanya menatap keluar jendela. Gedung-gedung tinggi perlahan tergantikan oleh hamparan sawah dan perbukitan yang diselimuti kabut tipis. Semakin jauh mereka meninggalkan kota,
semakin kuat perasaan aneh merasukinya. Perasaan antara ketakutan akan apa yang akan mereka temukan, dan harapan akan jawaban yang selama ini ia cari. Perjalanan ke Dusun Kembang Arum memakan waktu berjam-jam. Aulia sempat tertidur pulas di tengah perjalanan. Terjaga karena guncangan mobil di jalanan yang mulai berbatu. Ustadz Rahman sesekali meliriknya, memastikan ia baik-baik saja. Pria itu menyetir dengan tenang, sesekali bersenandung pelan ayat-ayat suci Al-Quran, menciptakan suasana yang sedikit menenangkan. Saat matahari mulai meninggi dan sinarnya menembus celah-celah pohon, mereka akhirnya tiba di sebuah gerbang desa tua yang terbuat dari bambu. Tulisan "Selamat datang di Dusun Kembang Arum" terukir sederhana di atasnya. Desa itu tampak terpencil, jauh dari hiruk-pikuk modern. Rumah-rumah penduduk masih banyak yang terbuat dari kayu, dengan halaman luas yang dipenuhi tanaman hias dan pohon buah-buahan. Udara di sana terasa bersih, bercampur aroma tanah basah dan dedaunan. "Kita sudah sampai," Ustadz Rahman berkata, memecah keheningan. Aulia mengangguk. Jantungnya kembali berdebar kencang. Ini dia, tempat di mana masa lalu ibunya terkubur. Mereka memarkir mobil di dekat sebuah musala kecil. Aulia turun, matanya mengamati sekeliling. Beberapa penduduk desa menatap mereka dengan tatapan ingin tahu. "Kita akan mulai mencari informasi dari orang yang paling tua di sini. Biasanya mereka yang paling banyak tahu sejarah desa," Ustadz Rahman berbisik. Mereka bertanya kepada seorang ibu yang sedang menyapu halaman rumahnya. "Maaf Bu, apakah Ibu tahu siapa yang paling lama tinggal di desa ini? Kami mencari seseorang yang mungkin mengenal Ibu Fatimah. Nama aslinya Fatimah binti Abdullah." Ibu itu mengerutkan kening, mencoba mengingat. "Fatimah? Fatimah binti Abdullah? Oh, kalau itu, mungkin ABA, beliau sudah sangat sepuh. Tapi ingatannya masih kuat. Rumahnya di ujung sana, dekat pohon beringin besar." Ia menunjuk ke arah jalan setapak yang semakin menanjak. Aulia dan Ustadz Rahman mengucapkan terima kasih dan melanjutkan perjalanan. Jalan setapak itu diapit oleh pepohonan rindang, menciptakan suasana yang teduh dan sedikit mistis. Semakin dekat mereka ke rumah Mbah Warsini, perasaan Aulia semakin tidak karuan. Ia merasakan hawa dingin yang merayap di punggungnya, seolah ada sejarah kelam yang siap terkuak. Akhirnya, mereka tiba di sebuah rumah kayu yang sudah tua, dikelilingi kebun yang rimbun. Di teras, seorang nenek tua berambut putih, dengan punggung membungkuk, sedang duduk sambil menganyam keranjang bambu. "Itulah Mbah Warsini." "Assalamualaikum Mbah." Ustadz Rahman memberi salam dengan sopan. Mbah Warsini mengangkat wajahnya yang berkerut, matanya yang redup menatap mereka. "Waalaikumsalam. Ada apa nak?" "Dari mana?" Aulia memperkenalkan diri dan Ustadz Rahman, lalu menjelaskan tujuan kedatangan mereka. "Mbah, kami ingin bertanya tentang seorang wanita bernama Fatimah binti Abdullah. Dia pernah tinggal di sini sekitar 20 tahun yang lalu." Mendengar nama Fatimah, ekspresi wajah Mbah Warsini berubah. Ada sorot sedih yang tiba-tiba muncul di matanya. Ia menghentikan kegiatan menganyamnya. Tangannya gemetar. "Fatimah? Oh, Fatimah," gumamnya, seolah mengenang sesuatu yang menyakitkan. Dia gadis yang sangat baik. Tapi kasihan sekali nasibnya. Aulia menahan napas. Ini dia, kepingan puzzle itu. Mbah Warsini mulai bercerita. Suaranya pelan dan bergetar, membawa Aulia dan Ustadz Rahman kembali ke masa lalu. Masa lalu yang kelam, penuh duka, dan menyimpan rahasia yang selama ini dijaga begitu rapat. Setiap kata yang keluar dari bibir Mbah Warsini, meski terdengar samar, perlahan mulai menyatukan kepingan cerita yang selama ini Aulia cari. Ia tahu, sebentar lagi, semua akan terungkap. Mbah Warsini menatap Aulia dan Ustadz Rahman dengan mata yang mengerjap perlahan, seolah sedang menyusuri lorong waktu. Udara di teras rumah tua itu terasa menipis, diwarnai keheningan yang mencekam. Suara ayam berkokok dari kejauhan menjadi satu satania pemecah kesunyian. Aulia menahan napas, bersiap mendengar setiap kata yang akan keluar dari bibir Mbah Warsini. "Fatimah itu," Mbah Warsini memulai, suaranya parau, seolah setiap kata adalah beban berat. "Dia gadis desa yang paling cantik dan paling pintar di zamannya, selalu ceria, selalu membantu, semua orang sayang padanya." Mbah Warsini kemudian mengisahkan tentang Adnan, pemuda yang Aulia lihat di foto. Adnan adalah seorang mahasiswa dari kota, cerdas dan berwawasan luas, yang datang ke Dusun Kembang Arum untuk melakukan penelitian. Pertemuan Fatimah
dan Adnan tak terhindarkan. Dan benih-benih cinta pun tumbuh di antara mereka. Sebuah yang tulus dan murni. Fatimah, yang selalu patuh pada kedua orang tuanya, menemukan kebebasan dan kebahagiaan dalam diri Adnan. Mereka berdua bahkan sudah merencanakan masa depan. Ingin menikah setelah Adnan menyelesaikan kuliahnya. Tapi orang tua Fatimah, terutama ayahnya, sangat menentang. Lanjut Mbah Warsini. Tatapannya menerawang. Mereka ingin Fatimah menikah dengan anak juragan tanah di desa sebelah, yang kaya raya dan punya kedudukan. Adnan, bagi mereka, hanyalah pemuda kota tanpa masa depan yang jelas. Aulia merasakan getaran marah. Bukankah ini mirip dengan apa yang ia alami? Harapan orang tua yang membelenggu. Fatimah mencoba melawan. Nak, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia berani membantah. Dia mencintai Adnan dengan sepenuh hati. Mbah Warsini menghela napas berat, tapi ayahnya keras sekali. Adnan diusir dari desa, dilarang bertemu Fatimah lagi. Aulia mengepalkan tangannya. Rasa sakit itu, ia bisa merasakannya. Setelah Adnan pergi, Fatimah terpuruk. Dia menangis setiap hari. Makan tidak mau, tidur tidak, bisa. Badannya kurus kering. Suara Mbah Warsini bergetar. Beberapa bulan setelah itu, terjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Mbah Warsini berhenti sejenak. Matanya berkaca-kaca. Ustadz Rahman meletakkan tangannya di pundak Aulia, seolah memberi kekuatan. Aulia menatap Mbah Warsini, tidak berani mendesak, namun ingin segera mendengar kebenaran. Sore itu, Fatimah sedang pergi ke ladang seorang diri. Mbah Warsini melanjutkan. Suaranya kini lebih pelan, seperti bisikan. Beberapa pemuda desa yang sering menggoda Fatimah, yang dulu pernah ditolak mentu-menta olehnya. Mereka mengikutinya. Mereka tahu dia sedang sendirian. Jantung Aulia berdegup kencang, firasat buruk merayap dingin di punggungnya. Mereka melakukan hal yang tidak pantas, Nak. Mbah Warsini menunduk, tak sanggup menatap mata Aulia. Fatimah berusaha melawan, berteriak, tapi tidak ada yang mendengarnya. Dia lari, pulang ke rumah dengan pakaian compang-camping, dan air mata yang tak henti-hentinya mengalir. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong. Dunia Aulia seolah runtuh. Kekerasan, trauma, pengkhianatan potenggen-potenggen puzzle itu kini bersatu, membentuk gambaran yang begitu mengerikan. Ibunya, Bu Fatimah, yang selalu ia kira sempurna, suci, dan kuat, ternyata pernah menjadi korban kekejaman seperti itu. Ia bisa merasakan gelombang mual yang naik ke kerongkongannya. Rasa iba yang mendalam, bercampur dengan kemarahan yang membara. Sejak saat itu, Fatimah berubah total. Mbah Warsini meneruskan. Suaranya semakin pilu. Dia tidak lagi ceria. Dia menutup diri, tidak mau keluar rumah. Dia tidak percaya lagi pada siapapun, terutama laki-laki. Dia hidup dalam ketakutan yang luar biasa. Bahkan orang tuanya pun tidak tahu harus berbuat apa. Dia sering menjerit di malam hari, dihantui bayangan kejadian itu. Lalu, apa yang terjadi setelah itu, Mbah? Ustadz Rahman bertanya. Suaranya tenang, namun ada kesedihan yang jelas di dalamnya. Orang tuanya mencoba mengobati Fatimah, membawanya kemana-mana, tapi dia tetap tidak bisa pulih sepenuhnya. Ketakutannya begitu dalam. Akhirnya, mereka memutuskan untuk pindah dari desa ini, mencari tempat baru, berharap Fatimah bisa melupakan kejadian itu dan memulai hidup baru. Mbah Warsini mengakhiri ceritanya dengan sebuah helaan napas panjang yang penuh penyesalan. Aulia tidak bisa berkata-kata. Air matanya menetes tanpa henti. Ini adalah kebenaran yang paling pahit yang pernah ia dengar. Bu Fatimah, ibunya. Semua kekakuan, semua ketakutan, semua desakan untuk menjadi saleha dan terlindungi, kini memiliki penjelasan yang sangat menyakitkan. Bu Fatimah tidak ingin Aulia mengalami penderitaan yang sama. Ia ingin melindungi Aulia dengan segala cara. Bahkan jika itu berarti mengorbankan impian dan kebebasan putrinya. Rasa marah karena telah dipaksa menikah dengan Ustadz Rahman. Rasa kesal karena tak pernah diberi kebebasan, kini bercampur aduk dengan rasa iba yang tak terhingga. Ia merasa bersalah, karena selama ini hanya melihat ibunya sebagai sosok yang mengekang, tanpa pernah mencoba memahami beban berat yang dipikulnya. Bu Fatimah bukanlah penjahat, melainkan korban yang masih terluka. Seorang ibu yang terlalu takut. Putrinya bernasib sama dengannya. Namun, di tengah semua rasa iba itu, ada pertanyaan lain yang muncul. Apakah cara Bu Fatimah benar? Apakah mengorbankan kebahagiaan Aulia dengan memaksanya menikah
adalah satu-satunya jalan untuk melindunginya. Apakah trauma masa lalu ibunya harus menentukan masa depan Aulia? Aulia memejamkan mata membiarkan air. Mata membasahi pipinya. Dilema besar terpampang jelas di hadapannya. Ia harus memilih, memaafkan ibunya dan menerima takdir ini, atau melawan semua yang telah terjadi, mencari jalannya sendiri. Meskipun itu berarti harus menyakiti ibunya lagi. Dinding rahasia yang selama ini kokoh berdiri, kini telah retak, dan di baliknya tersembunyi jurang yang sangat dalam. Perjalanan pulang dari dusun Kembang Arum terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Kata-kata Mbah Warsini terus terngiang di benak Aulia, menciptakan gema yang menyakitkan. Setiap detik yang berlalu, gambaran kekejaman yang dialami ibunya semakin jelas terbayang di benaknya, menghancurkan citra kuat dan tak tersentuh yang selama ini ia kenakan pada Bu Fatimah. Ustadz Rahman di sampingnya tetap diam, membiarkan Aulia larut dalam pikirannya sendiri. Ia tahu, ada badai yang siap meledak di dalam diri Aulia. Begitu mobil berhenti di depan rumah, Aulia langsung bergegas keluar. Ia tidak peduli dengan rasa, lelah, atau lapar. Yang ada di benaknya hanyalah satu hal, konfrontasi. Ia harus mendapatkan penjelasan langsung dari ibunya. Bu Fatimah, yang terkejut melihat Aulia dan Ustadz Rahman sudah pulang, berusaha menyambut mereka dengan senyum. Namun, senyum itu sirna, begitu ia melihat sorot mata Aulia yang penuh api. "Ibu," suara Aulia menggelegar, lebih keras dari yang pernah ia duga. "Mengapa ibu tidak pernah memberitahuku?" Bu Fatimah tersentak. Wajahnya yang semula tenang, kini memucat pasi. Ia melirik Ustadz Rahman yang berdiri di belakang Aulia. Seolah mencari bantuan, Ustadz Rahman hanya mengangguk pelan, isyarat bahwa Aulia sudah mengetahui semuanya. "Aulia, ada apa ini? Bicara baik-baik." Bu Fatimah mencoba menenangkan, namun suaranya bergetar. "Baik-baik, bagaimana aku bisa baik-baik setelah tahu semua ini, Bu?" Aulia maju selangkah, air mata mulai mengalir deras di pipinya. "Mengapa ibu menyembunyikan masa lalu ibu yang begitu kelam? Mengapa ibu membiarkan aku hidup dalam kebohongan?" Bu Fatimah mundur selangkah, terkejut dengan ledakan emosi putrinya. Itu masa lalu, Aulia, ibu tidak ingin kamu mengetahuinya. Itu hanya akan menyakitimu. Menyakitiku?" Aulia tertawa sinis. Tawa yang terdengar getir. "Menyakitiku justru karena ibu tidak jujur. Menyakitiku karena ibu menjadikan trauma ibu sebagai alasan untuk memaksaku menikah. Ibu pikir itu melindungi aku. Ibu justru memenjarakanku." Air mata Bu Fatimah mulai mengalir. "Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu, Nak. Dunia ini kejam. Ibu tidak ingin kamu mengalami apa yang ibu alami. Ibu tidak ingin kamu terluka seperti ibu." Ia mencoba meraih tangan Aulia, namun Aulia menepisnya. "Melindungi dari apa, Bu? Dari takdir. Dengan memaksaku menikahi Ustadz Rahman, we pikir it." Solusi, Aulia menunjuk Ustadz Rahman yang berdiri mematung. "Aku bukan barang, Bu. Aku punya hati. Aku punya perasaan. Aku punya impian. Mengapa ibu tidak pernah memikirkannya?" Bu Fatimah terisak. "Ibu pikir, dengan menikahimu dengan orang beragama, orang yang baik dan berilmu, seperti Ustadz Rahman kamu akan aman? Kamu akan Ibu hanya ingin kamu punya benteng, Aulia. Benteng yang ibu tidak punya dulu. Tapi ibu tidak pernah bertanya padaku, Bu. Ibu tidak pernah bertanya apa yang aku inginkan. Ibu hanya memaksakan kehendak ibu sendiri atas namaku." Aulia berteriak. Suaranya tercekat oleh tangis. Rasa sakit, kekecewaan, dan kemarahan bercampur aduk, meledak menjadi luapan emosi yang tak tertahankan. "Aku merasa dikhianati, Bu. Dikhianati oleh niat baik yang diselimuti kebohongan." Bu Fatimah terduduk limes di sofa. Wajahnya terbenam di antara kedua telapak tangan. Isakannya pilu, menggema di seluruh ruangan. "Ibu minta maaf, Nak. Ibu hanya takut. Ibu sangat takut." Ustadz Rahman melangkah mendekat. Perlahan, Ayat mencoba menenangkan Aulia. Ia membiarkan Aulia mengeluarkan semua yang terpendam di hatinya. Ia hanya berdiri di sampingnya, menjadi saksi bisu badai emosi yang tengah melanda ibu dan anak itu. "Takut apa, Bu?" Aulia masih terus menyerbu. "Apakah ibu pikir dengan begini aku akan bahagia? Apakah ibu tidak melihat aku tidak bahagia? Aku merasa seperti boneka yang digerakkan oleh ketakutan ibu." Perkataan Aulia menusuk jantung Bu Fatimah. Wanita parubaya itu mengangkat wajahnya, air mata membasahi pipinya yang keriput. "Ibu tahu ibu salah, Nak. Ibu tahu ibu terlalu egois. Tapi, rasa takut itu menghantui ibu setiap malam. Bayangan kejadian itu tidak pernah hilang dari benak ibu. Ibu tidak sanggup jika itu terjadi padamu. Ibu sungguh tidak sanggup melihat kerapuhan ibunya
Hati Aulia sedikit melunak. Rasa marah itu masih ada. Namun ia juga merasakan pedihnya luka yang selama ini dipendam ibunya sendirian. Sebuah luka yang begitu dalam, hingga mampu membentuk seluruh kehidupannya, dan bahkan kehidupan Aulia. Aku tidak tahu harus bagaimana, Bu. Aulia akhirnya berbisik. Suaranya melemah. Ia merasa lelah, sangat lelah dengan semua ini. Delima, itu kini semakin besar dan jelas. Apakah ia akan terus membiarkan trauma ibunya mendefinisikan hidupnya? Apakah ia akan tetap dalam pernikahan yang ia rasa dipaksakan ini, demi perlindungan yang dicari ibunya? Atau ia akan melawan, mencari kebebasan, meskipun itu berarti harus kembali menyakiti ibunya, dan merusak hubungan yang sudah sangat rapuh ini? Hati Aulia terasa terbelah dua. Satu sisi ingin merangkul ibunya, memaafkan semua kesalahannya. Sisi lain ingin memberontak, menuntut kebebasan yang telah dirampas. Ia memandang Ustadz Rahman, mencari bimbingan. Pria itu menatapnya dengan pandangan penuh simpati, seolah berkata, "Aku di sini, bersamamu." Malam itu, rumah yang seharusnya menjadi tempat berkumpulnya keluarga, berubah menjadi medan pertempuran emosi. Tidak ada pemenang, hanya ada dua jiwa yang terluka, saling berhadapan dalam kebuntuan yang menyakitkan. Aulia tahu, keputusan yang ia ambil selanjutnya akan menentukan seluruh sisa hidupnya. Ia harus memilih, menerima, atau berjuang. Suasana di rumah terasa dingin dan hampa setelah badai emosi mereda. Bu Fatimah masih terisak di sofa, sementara Aulia, dengan air mata yang sudah mengering, merasa kosong. Ia tahu, ia telah mengucapkan banyak hal yang menyakitkan. Namun rasanya, semua itu harus keluar. Ada kelegaan yang samar, seperti nanah yang pecah, tapi juga kekosongan yang meluas. Ia tidak tahu harus kemana lagi. Selama ini, hidupnya adalah cerminan harapan ibunya. Dan kini, cerminan itu retak. Ustadz Rahman, yang sejak tadi hanya menjadi saksi bisu, akhirnya melangkah mendekat. Ia tidak berbicara. Hanya duduk di samping Aulia, memberikan sapu tangan. Aulia mengambilnya menggesap sisa air mata di pipinya. Kehadiran Ustadz Rahman yang tenang dan tanpa syarat adalah satu-satunya hal yang terasa nyata di tengah kekacauan batinnya. "Aulia," Ustadz Rahman memulai. Suaranya lembut, menenangkan, seperti embun di pagi hari. "Saya tahu, ini sangat berat. Saya melihat semua rasa sakitmu." Aulia menatapnya. Matanya merah dan bengkak. Aku tidak tahu lagi harus bagaimana, Ustadz. Semua yang aku tahu, semua yang aku percaya, hancur." "Tidak ada yang hancur, Aulia." Ustadz Rahman menatapnya dengan tatapan bijaksana. "Hanya saja, dinding yang memisahkanmu dari kebenaran telah runtuh, dan itu adalah permulaan. Permulaan untuk memahami dan untuk membangun kembali." "Membangun kembali apa?" Aulia bertanya pahit. "Pernikahan ini, hidupku yang sudah seperti ini, Ustadz Rahman menghela napas. Pernikahan ini adalah takdir yang telah Allah gariskan. Tapi bagaimana kamu menjalaninya? Itu adalah pilihanmu. Kamu bisa memilih untuk melihatnya sebagai belenggu, atau sebagai jalan untuk menemukan dirimu sendiri." Aulia. Ia menjeda, membiarkan. Kata-katanya meresap. "Ibumu, beliau adalah korban. Trauma yang dialaminya begitu dahsyat, sehingga ia melihat dunia melalui lensa ketakutan. Semua yang ia lakukan, bagaimanapun salah caranya, adalah bentuk kasih sayangnya yang membabi buta untuk melindungimu. Tapi ibu melukaiku." Aulia berbisik. Hatinya masih nyeri. "Saya tahu, dan kamu berhak merasakan itu," kata Ustadz Rahman dengan penuh pengertian. "Namun, sekarang kamu memiliki pilihan. Apakah kamu akan membiarkan luka ibumu mendefinisikan seluruh hidupmu? Atau kamu akan mencari kekuatan dalam dirimu untuk memaafkan, dan untuk menemukan makna sendiri dalam perjalanan?" Ini, kata-kata Ustadz Rahman, seperti pisau bermata dua, menusuk namun juga membuka kekuatan dalam diri. Makna sendiri. Selama ini, Aulia hanya merasa menjadi korban, terjebak dalam lingkaran trauma ibunya. Namun kini, Ustadz Rahman memberinya perspektif baru. Ia punya pilihan. Ia bisa memilih untuk tidak menjadi korban, melainkan menjadi penentu nasibnya sendiri. Malam itu, Aulia tidak tidur. Ustadz Rahman tetap menemaninya di ruang tengah, membaca kitab suci dengan suara pelan, memberikan ruang bagi Aulia untuk merenung. Aulia memikirkan kembali setiap percakapan mereka, setiap nasihat yang pernah Ustadz Rahman berikan. Iman itu perjalanan, bukan tujuan. Kita punya banyak waktu untuk saling mengenal. Saya akan membimbingmu,
bukan memaksakan kehendak. Selama ini, Aulia menikah karena paksaan, karena rasa takut pada ibunya. Namun, apakah ia akan terus hidup dalam ketakutan itu? Ia menatap Bu Fatimah, yang kini tertidur pulas di sofa. Sisa air, mata masih membekas di pipinya. Aulia merasakan gelombang iba yang tulus. Ibunya adalah seorang wanita yang hancur, yang mencoba membangun kembali hidupnya dengan cara yang salah, namun dengan niat yang murni untuk melindunginya. Fajar mulai menyingsing, mewarnai langit dengan gradasi jingga yang indah. Aulia bangkit, berjalan menuju jendela. Ia melihat matahari terbit, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, ia merasakan secercah harapan. Ia tidak bisa mengubah masa lalu ibunya. Ia juga tidak bisa mengubah kenyataan bahwa ia sudah menikah dengan Ustadz Rahman, tapi ia bisa mengubah cara ia melihat dan menjalani masa depannya. Aulia berbalik, menatap Ustadz Rahman yang kini menutup kitabnya. Ustadz, panggilnya. Suaranya lebih tenang. Aku tidak tahu apakah aku bisa sepenuhnya memaafkan ibuku saat ini, tapi aku ingin mencoba memahami beliau. Dan aku ingin belajar dari Ustadz. Senyum tipis terukir di bibir Ustadz Rahman. Alhamdulillah, Aulia, itu adalah awal yang sangat baik. Aku ingin menemukan imanku sendiri. Lanjut, Aulia, suaranya semakin mantap. Bukan karena ibu memaksaku, bukan karena rasa takut, tapi karena aku ingin, ini adalah titik balik. Bukan hanya bagi Aulia, tetapi juga bagi pernikahannya. Ia telah membuat keputusan. Ia memilih untuk tetap melanjutkan pernikahannya dengan Ustadz Rahman. Bukan lagi karena paksaan, tetapi karena ia menemukan ketenangan dan bimbingan yang ia butuhkan dalam diri pria itu. Ia memilih untuk membangun iman dan hidupnya sendiri, tanpa bayang-bayang trauma masa lalu ibunya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang lepas dari ikatan, melainkan tentang menemukan kebebasan dalam ikatan itu dan menemukan Tuhan dalam setiap ujian. Aulia tahu, jalan di depannya mungkin tidak akan mudah, namun kini ia melangkah dengan hati yang lebih ringan dan jiwa yang lebih kuat. Ia telah memilih jalannya sendiri. Hari-hari berlalu sejak ledakan emosi di ruang tengah itu. Rumah yang sempat dipenuhi ketegangan, kini perlahan diselimuti suasana yang lebih tenang. Meski jejak-jejak luka masih terasa samar, Aulia dan Bu Fatimah belum sepenuhnya pulih. Namun, ada upaya dari kedua belah pihak untuk merajut kembali benong-benong yang sempat putus. Aulia, dengan bimbingan Ustadz Rahman, mulai melihat ibunya bukan lagi sebagai sosok yang mengekang, melainkan sebagai wanita yang terluka dan sangat takut. Awalnya, komunikasi antara Aulia dan Bu Fatimah masih canggung. Mereka akan berbicara tentang hal-hal sehari-hari, namun ada tembok tak terlihat yang membatasi. Namun, Aulia mencoba inisiatif. Suatu sore, ia datang ke kamar ibunya, membawakan teh hangat dan buah-buahan. Ia duduk di tepi ranjang, dan dengan suara lembut, ia berkata, "Bu, Aulia mungkin belum bisa memahami sepenuhnya rasa sakit yang ibu alami dulu, tapi Aulia ingin mencoba. Aulia ingin ibu tahu, Aulia tidak sendiri." Bu Fatimah menatap putrinya, matanya berkaca-kaca. Ia mengulurkan tangannya, dan kali ini Aulia tidak menepisnya. Ia menggenggam tangan ibunya erat. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu, Nak. Ibu sungguh minta maaf jika ibu melukaimu, bisik Bu Fatimah. Isaknya tertahan. Sejak saat itu, perlahan tapi pasti, komunikasi yang jujur dan empati mulai terjalin. Bu Fatimah mulai membuka diri, menceritakan kepingin traumanya dengan lebih detail, tidak lagi menyembunyikan rasa sakitnya. Aulia mendengarkan dengan sabar, merasakan betapa beratnya beban yang dipikul ibunya sendirian selama bertahun-tahun. Ia belajar memaafkan, bukan hanya Bu Fatimah, tapi juga dirinya sendiri, atas segala prasangka yang pernah ia miliki. Di sisi lain, hubungan Aulia dengan Ustadz Rahman semakin mendalam. Pernikahan mereka bukan lagi sekadar ikatan tanpa dasar emosional, melainkan sebuah pondasi spiritual yang kuat. Ustadz Rahman tidak pernah memanfaatkan situasi rapuh Aulia. Ia tetap menjadi pembimbing yang sabar dan bijaksana. Setiap pagi dan malam, mereka membaca Al-Quran bersama, berdiskusi tentang makna ayat-ayatnya. Aulia mulai merasakan kedamaian dalam bimbingan Ustadz Rahman, sebuah kedamaian yang tak pernah ia temukan sebelumnya. Ustadz Rahman memperkenalkan Aulia pada pemahaman agama yang lebih luas, mengajarkan bahwa iman itu tentang keyakinan hati, bukan sekadar aturan kaku. Ia membimbing Aulia
untuk memahami bahwa Allah adalah Maha Pengasih, dan bahwa setiap cobaan adalah kesempatan untuk tumbuh. Hidup ini adalah madrasah. Aulia, Ustadz Rahman pernah berkata, setiap ujian adalah pelajaran. Yang terpenting bukan bagaimana kita jatuh, tetapi bagaimana kita bangkit dan mengambil hikmah dari setiap kejadian. Kata-kata itu menginspirasi Aulia. Ia mulai aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan mereka. Ia bergabung dengan kelompok relawan yang membantu anak-anak kurang mampu, mengajari mereka membaca dan menulis. Ia juga mulai memanfaatkan bakat melukisnya, menciptakan karya-karya kaligrafi yang indah, bukan lagi untuk pelarian semata, melainkan sebagai bentuk ekspresi rasa syukurnya. Melalui kegiatan-kegiatan ini, Aulia tumbuh menjadi sosok yang lebih mandiri dan berdaya. Ia menemukan bahwa ia memiliki kekuatan untuk memberikan dampak positif bagi orang lain, kekuatan yang dulu ia pikir tidak ia miliki. Aulia menyadari bahwa iman bukan tentang paksaan, melainkan tentang pilihan dan penerimaan. Ia menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri dengan masa lalu yang telah terungkap, dan dengan takdir yang kini ia jalani dengan kesadaran penuh. Ia tidak lagi merasa dibelenggu. Justru, ia merasa dibimbing. Luka lama perlahan memudar, digantikan oleh pemahaman dan kekuatan yang baru. Ia belajar bahwa traumanya ibunya, meskipun menyakitkan, juga telah membuka jalan bagi dirinya untuk mencari kebenaran dan menemukan jati dirinya yang sesungguhnya. Hubungan antara Aulia, Bu Fatimah, dan Ustadz Rahman kini bukan hanya sekadar keluarga, melainkan sebuah ikatan yang lebih dalam. Bu Fatimah, meskipun masih sering terlihat khawatir, mulai belajar melepaskan sebagian kekhawatirannya. Melihat putrinya tumbuh menjadi wanita yang kuat dan beriman. Ia sesekali tersenyum melihat Aulia dan Ustadz Rahman berdiskusi atau tertawa bersama. Ia tahu, Aulia memang telah menemukan jalan yang baik. Jalan yang ia pilih sendiri, bukan lagi yang dipaksakan. Malam hari, setelah salat berjamaah, Aulia akan duduk di samping Ustadz Rahman. Ia tidak lagi merasakan kecanggungan yang dulu. Sebaliknya, ada kehangatan yang meliputi mereka. Ia memandang Ustadz Rahman. Sosok yang tadinya ia anggap sebagai pembelenggu, kini adalah pembimbing sejati. Ia menyadari, pernikahan ini, yang bermula dari paksaan dan rahasia, telah membawanya pada sebuah perjalanan spiritual yang tak terduga, mengantarkannya pada kedamaian yang selama ini ia cari. Bayangan masa lalu yang kelam, perlahan memudar, digantikan oleh cahaya harapan di masa depan. Beberapa tahun telah berlalu, sejak badai besar itu menerpa kehidupan Aulia. Waktu, dengan segala misterinya, telah menjadi tabib terbaik. Luka-luka lama tidak hilang sepenuhnya, namun telah berubah menjadi bekas luka yang justru menguatkan. Aulia, kini bukan lagi gadis muda yang rapuh dan dibelenggu harapan orang lain. Ia telah tumbuh menjadi wanita dewasa yang bijaksana, penuh kasih, dan berdaya. Setiap langkahnya kini dipenuhi keyakinan, bukan lagi paksaan. Hubungan Aulia dengan ibunya, Bu Fatimah, telah sepenuhnya pulih dan harmonis. Tembok yang dulu memisahkan mereka kini telah runtuh, digantikan oleh jembatan pengertian dan kasih sayang yang tulus. Bu Fatimah, seiring berjalannya waktu, juga belajar melepaskan sebagian besar kekhawatirannya. Ia sering terlihat tersenyum, bukan lagi senyum tipis yang penuh beban, melainkan senyum lapang yang menunjukkan kedamaian batin. Ia sering mengunjungi Aulia, bukan untuk mengawasi, tetapi untuk berbagi cerita, tawa, dan sesekali kenangan lama yang kini tidak lagi terasa. Mereka adalah ibu dan anak yang saling mendukung, menjadi sumber kekuatan satu sama lain. Pernikahan Aulia dengan Ustadz Rahman pun semakin kokoh. Hubungan mereka melampaui sebatas suami istri, menjadi rekan spiritual sejati. Ustadz Rahman terus menjadi pembimbing yang tak pernah lelah, mengajarkan Aulia tentang makna iman, kesabaran, dan syukur. Aulia, di sisi lain, membawa keceriaan dan kehangatan dalam kehidupan Ustadz Rahman. Mereka sering menghabiskan waktu berdua, berdiskusi, membaca, atau sekadar menikmati kebersamaan dalam diam. Aulia menemukan bahwa cinta sejati bukanlah tentang gairah yang membara, tetapi tentang ketenangan, pengertian, dan rasa saling melengkapi. Kebahagiaan mereka semakin lengkap ketika Allah mengaruniai mereka seorang anak, seorang putra yang cerdas dan menggemaskan. Kehadiran sang buah hati
membawa kebahagiaan tak terhingga bagi keluarga kecil itu. Rumah mereka kini selalu ramai dengan tawa dan celoteh anak-anak, menjadi oase ketenangan dan keberkahan di tengah dunia yang serba cepat. Aulia adalah ibu yang penuh kasih, mendidik anaknya dengan ilmu dan kelembutan, memastikan sang anak tumbuh dengan pemahaman yang luas tentang agama, tanpa paksaan. Sesekali, Aulia mengenang kembali masa lalu, kisah tragis ibunya, pernekohan yang berawal dari paksaan, hingga perjuangannya menemukan kebenaran. Ia mengingat setiap rasa sakit, setiap air mata, dan setiap kebingungan. Namun, semua itu kini dikenang bukan dengan kepahitan, melainkan sebagai pelajaran berharga yang membentuknya. Ia menyadari bahwa setiap pilihan, bahkan yang paling sulit sekalipun, membawa pada pelajaran. Setiap cobaan adalah kesempatan untuk tumbuh, untuk mengenal diri sendiri, dan untuk lebih dekat dengan Sang Pencipta. Aulia adalah bukti nyata bahwa bahkan dari situasi yang paling sulit sekalipun, seseorang bisa menemukan cahaya dan kekuatan untuk bangkit. Ia tidak lagi merasa dibelenggu oleh trauma masa lalu ibunya atau oleh takdir yang seolah memaksanya. Ia telah menemukan jalannya sendiri dalam hidup dan iman. Bukan jalan yang ditentukan orang lain, melainkan jalan yang ia pilih dengan hati nuraninya, dengan pemahaman yang dalam, dan dengan keyakinan yang kokoh. Di usianya yang kini memasuki kepala 3, Aulia telah menjadi inspirasi bagi banyak wanita. Ia sering berbagi kisahnya, bukan untuk mencari simpati, melainkan untuk memberikan semangat, bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan, bahkan setelah melewati badai terberat sekalipun. Ia adalah Fatimah, yang telah pulih dari luka, dan Adnan, yang cintanya abadi dalam ingatan. Namun, di atas semua itu, ia adalah Aulia, sosok yang mampu bangkit dari keterpurukan, menemukan makna sejati dalam hidup, dan menapaki jalan yang telah ia pilih dengan keyakinan penuh. Mentari baru telah terbit, menerangi setiap langkahnya, dan ia berjalan di bawah sinarnya. Seorang diri, namun tak pernah sendirian.